Di sudut terpencil dunia, tersembunyi sebuah pulau yang tak seperti tempat lain di muka bumi. Pulau yang seolah bukan bagian dari planet ini. Inilah Socotra. Dan ini bukan sekedar pulau, ini adalah teka-teki alam yang belum terpecahkan. Pulau Socotra, tempat yang begitu asing hingga ilmuwan pun menyebutnya sebagai planet mini di bumi. Dalam video ini, Cakrik akan mengungkap 7 fakta paling mengejutkan tentang Socotra, mulai dari pohon yang menangis darah, hewan dan tumbuhan yang tak ditemukan di tempat lain, hingga konflik geopolitik yang tersembunyi di balik keindahannya. Apakah Socotra benar-benar bagian dari bumi, atau sisa dari dunia lain yang terlupakan? Saksikan sampai akhir, karena fakta nomor 1 akan membuatmu merinding dan bertanya-tanya, apakah kita benar-benar tahu isi planet kita sendiri? Fakta 7. Pohon darah naga, penjaga rahasia alam. Bayangkan sebuah pohon yang berdiri di tengah tanah tandus, bentuknya seperti jamur raksasa yang menjulang ke langit. Tapi bukan itu yang membuatnya luar biasa. Ketika kau melukainya, ia menangis darah. Inilah Dracena cinnamari, atau yang dikenal sebagai pohon darah naga. Tumbuhan purba yang hanya tumbuh di satu tempat di dunia, Pulau Socotra, Yaman. Tidak ada di Afrika. Tidak ada di Asia, hanya di sini, di pulau yang seolah terlepas dari evolusi bumi. Getahnya berwarna merah pekat, menyerupai darah segar. Sejak zaman kuno, resin ini digunakan sebagai obat, pewarna, parfum, bahkan bahan ritual mistik. Bangsa Romawi dan Mesir kuno menyebutnya sebagai darah naga, simbol kekuatan dan penyembuhan. Tapi juga kutukan. Pohon ini bukan hanya unik dari segi bentuk. Tajuknya yang lebar seperti payung berfungsi menangkap kabut dan embun laut, lalu meneteskan air ke tanah kering di bawahnya. Ia menciptakan mikrohabitat lembab yang menopang kehidupan puluhan spesies endemik lain. Ia bukan sekedar pohon, ia adalah penopang ekosistem. Pohon darah naga bisa hidup hingga 650 tahun dan diperkirakan telah ada sejak 50 juta tahun lalu. Ia adalah relik hidup dari zaman ketika semenanjung Arab masih diselimuti vegetasi tropis. Ia adalah saksi bisu dari dunia yang telah hilang. Namun kini, pohon ini terancam punah. Perubahan iklim, badai tropis dan kambing liar yang merusak bibit mudanya membuat regenerasi hampir mustahil. Populasinya menua dan bisa lenyap dalam 1 generasi. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah ini pohon kehidupan atau pohon kutukan. Tapi, apakah kita akan membiarkannya hilang bersama rahasia yang belum sempat kita pahami? Fakta 6. Planet mini di bumi. Bayangkan sebuah pulau yang terpisah dari daratan utama selama jutaan tahun. Terisolasi, tak tersentuh, dan dibiarkan berevolusi dengan caranya sendiri. Hasilnya, sebuah dunia yang tak menyerupai bumi, tapi tetap berada di dalamnya. Inilah Socotra, pulau yang dijuluki sebagai Galapagosnya Samudra Hindia. Tapi bahkan Galapagos pun tak seunik ini. Di sini, 90% spesies reptil tak bisa ditemukan di tempat lain. Mereka bukan hanya langka, mereka eksklusif. Seperti kadal Socotran yang bisa berubah warna mengikuti suhu tanah, atau ular kecil yang hidup di celah batu dan hanya aktif saat embun turun. Lebih dari 95% siput darat di Socotra adalah spesies endemik. Warna-warnanya mencolok, bentuknya tak lazim. Ada yang transparan, ada yang bercorak seperti batu permata. Mereka bukan hanya siput, mereka adalah karya seni biologis. Tanaman pun tak kalah mencengangkan. Dari 825 spesies tumbuhan, sekitar 37% hanya tumbuh di Socotra. Ada yang menyerupai tentakel, ada yang berbentuk spiral, dan ada yang hanya mekar sekali dalam 10 tahun. Mereka tumbuh di tanah yang nyaris tak berair, tapi tetap hidup dan berkembang. Para ilmuwan menyebut Socotra sebagai laboratorium evolusi terbuka. Di sini, seleksi alam berjalan tanpa intervensi manusia. Tidak ada pertanian massal, tidak ada urbanisasi, hanya alam dan waktu. Setiap sudut pulau ini menyimpan kejutan. Seekor kadal yang belum pernah tercatat, sebuah bunga yang hanya mekar saat bulan purnama,
seekor serangga yang hidup di dalam batang pohon dan tak pernah keluar. Socotra adalah teka-teki biologis yang belum selesai dirangkai. Dan yang paling menakjubkan, semua ini terjadi di satu pulau kecil, terpencil, di tengah samudera, seolah-olah alam sedang berkata, inilah versi beta dari kehidupan, jangan ganggu. Fakta 5. Surga burung langka. Di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk dunia, ada sebuah panggung alami yang tak pernah sepi dari nyanyian. Socotra, pulau yang bukan hanya menyimpan keajaiban tumbuhan, tapi juga menjadi simfoni terakhir bagi burung-burung langka. Tercatat ada 192 spesies burung yang menjadikan Socotra sebagai rumah, tempat singgah, atau pangkalan terakhir sebelum lenyap dari sejarah. Dari jumlah itu, 44 spesies berkembang biak di sini, dan 85 lainnya datang secara rutin sebagai migran tetap. Mereka bukan sekedar pengunjung. Mereka adalah bagian dari jiwa pulau ini. Salah satunya adalah jalak Socotra, burung hitam mengkilap dengan sayap merah menyala yang hanya bisa kau lihat di sini. Ia bertengger di tebing-tebing curam, makan buah dari pohon darah naga, dan menyebarkan benih kehidupan. Tapi habitatnya terus menyusut, dan nyanyiannya bisa jadi tinggal kenangan. Ada pula pipit Socotra, mungil dan tak mencolok, tapi menjadi simbol ketahanan. Ia hidup di semak-semak kering, bertahan di tengah iklim yang tak bersahabat. Pipit ini bahkan menjadi perdebatan ilmiah karena keunikannya yang tak bisa dijelaskan sepenuhnya. Di pesisir, Socotra kormoran menyelam di antara karang, dan Socotra sunbird menari di antara bunga-bunga endemik. Mereka telah berevolusi selama ribuan tahun, membentuk hubungan yang tak terpisahkan dengan ekosistem pulau ini. Namun ancaman datang bukan dari alam, tapi dari manusia. Perubahan iklim, eksploitasi wilayah, dan hilangnya vegetasi membuat banyak spesies burung di Socotra masuk dalam daftar merah konservasi. Mereka terancam, dan kita mungkin sedang menyaksikan babak terakhir dari kisah mereka. Socotra bukan hanya tempat tinggal bagi burung-burung ini. Ia adalah arsip hidup, tempat di mana evolusi menulis puisi dalam bentuk bulu dan suara. Jika mereka hilang, maka satu bait dari puisi alam akan terhapus selamanya. Fakta 4. Pulau Socotra, tempat persembunyian Dajjal. Di tengah Samudra Hindia, berdiri sebuah pulau yang tak hanya menyimpan keanehan biologis, tapi juga desas-desus spiritual yang mengguncang keyakinan banyak orang. Pulau Socotra, tempat yang oleh sebagian ulama dan peneliti disebut sebagai lokasi persembunyian Dajjal menjelang akhir zaman. Riwayat panjang tentang Dajjal, makhluk akhir zaman yang menjadi pertanda dekatnya kiamat, telah disebut dalam berbagai hadis. Salah satu kisah paling terkenal datang dari sahabat Nabi, Tamim Ad-Dari, yang mengaku pernah terdampar di sebuah pulau terpencil dan bertemu dengan sosok tinggi besar yang dibelenggu. Sosok itu mengaku sebagai Dajjal. Ketika Tamim menceritakan kisahnya kepada Rasulullah, beliau menunjuk arah timur ke wilayah Laut Yaman. Dan di sanalah Socotra berada, pulau yang terletak 380 km di selatan Jazirah Arab, dikelilingi oleh karang tajam dan ombak liar. Pulau yang begitu terisolasi, hingga sebagian besar spesiesnya tak ditemukan di tempat lain. Pulau yang lanskapnya menyerupai dunia lain, kering, sunyi, dan penuh bentuk-bentuk kehidupan yang tak lazim. Pohon darah naga dengan getah merah menyerupai darah tumbuh di sini. Hutan kemenyan yang mengeluarkan aroma tajam dan menusuk juga ada di sini. Bahkan penduduk lokal menyebut beberapa gua dan lembah sebagai tempat yang tidak boleh dimasuki karena dipercaya menyimpan energi yang tak bisa dijelaskan. Meski tidak ada dalil soheh yang menyebut Socotra secara langsung, banyak peneliti dan penulis akhir zaman seperti Zulkifli Muhammad Al-Bahri menyebut pulau ini sebagai kandidat kuat tempat persembunyian Dajjal. Bukan karena bukti fisik, tapi karena keanehan yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Apakah ini hanya mitos?
Atau ada sesuatu yang memang disembunyikan oleh alam di balik tebing dan kabut Sokotra? Kita mungkin tak pernah tahu. Tapi satu hal pasti, Sokotra bukan pulau biasa. Ia menyimpan lebih dari sekedar flora dan fauna. Ia menyimpan pertanyaan besar tentang masa depan umat manusia. Fakta 3. Iklim yang tak bisa diprediksi. Bayangkan sebuah pulau yang bangun pagi dengan langit cerah, lalu menjelang siang diselimuti kabut tebal, dan saat malam tiba, dihantam badai tropis. Inilah Sokotra, pulau yang tak pernah bisa ditebak suasananya, seolah-olah ia punya emosi sendiri. Secara ilmiah, Sokotra dikategorikan sebagai wilayah dengan iklim semi gurun dan tropis kering menurut klasifikasi Köppen. Tapi kenyataannya jauh lebih kompleks. Di satu sisi suhu rata-rata berkisar di angka 25 derajat Celcius, cukup hangat untuk kehidupan tumbuh. Tapi di sisi lain, curah hujan di pegunungan bisa mencapai 800 mm per tahun, terutama saat musim monsun timur laut datang menghantam dari Oktober hingga Desember. Pegunungan Hagier yang menjulang di tengah pulau menjadi pusat dari drama cuaca ini. Kabut tebal sering turun tanpa peringatan, menciptakan lanskap yang seolah berasal dari dunia lain. Di lereng-lerengnya, embun dan hujan menyuburkan vegetasi yang tak bisa hidup di dataran rendah. Namun jangan tertipu oleh momen-momen sejuk. Di dataran pesisir, panas bisa begitu menyengat hingga membuat pasir tampak berkilau seperti logam cair. Angin kering berhembus dari gurun Arab, membawa debu dan suhu ekstrim yang bisa membakar kulit. Dan saat badai datang, Sokotra berubah total. Langit menghitam, ombak mengamuk, dan angin memekik seperti lolongan makhluk purba. Dalam hitungan jam, pulau yang tenang bisa berubah menjadi medan pertempuran alam. Iklim di Sokotra bukan sekedar cuaca. Ia adalah karakter, kadang lembut, kadang brutal. Ia tidak mengikuti pola, ia menciptakan pola sendiri. Dan justru karena ketidakpastiannya itu, kehidupan di pulau ini berkembang dengan cara yang tak bisa ditemukan di tempat lain. Mungkin itulah alasan mengapa Sokotra begitu unik. Karena alam di sini tidak tunduk pada aturan, ia menulis aturan baru. Dan kita hanya bisa menyaksikan. Fakta 2. Perebutan kekuasaan di pulau terpencil. Di balik lanskap eksotis dan flora purba, tersembunyi babak kelam yang jarang disorot dunia. Sokotra bukan hanya pulau keajaiban, ia juga medan perebutan pengaruh global. Tahun 2018, dunia dikejutkan oleh langkah Uni Emirat Arab yang mengerahkan pasukan militer ke Sokotra. 4 pesawat mendarat tanpa izin resmi, membawa lebih dari 100 tentara bersenjata lengkap. Mereka tidak datang sebagai tamu, mereka datang sebagai penguasa baru. Pulau yang selama lebih dari 2 abad dikelola oleh Yaman, tiba-tiba berubah wajah. Bendera UEA berkibar di kantor pemerintahan. Gambar putra mahkota Muhammad bin Zayed menghiasi jalanan utama. Dan bandara utama dikabarkan diambil alih dari tangan tentara Yaman. Mengapa Sokotra? Jawabannya bukan hanya keindahan alam. Pulau ini terletak di jalur pelayaran strategis antara Laut Arab dan Samudra Hindia. Ia adalah titik kunci bagi perdagangan internasional, pengawasan maritim, dan ekspansi geopolitik. Siapapun yang menguasai Sokotra punya kendali atas gerbang laut menuju Asia dan Afrika. UEA diduga menyewa Sokotra dan pulau tetangganya, Abdal Quri, selama 99 tahun. Mereka membangun instalasi militer, mendirikan penjara, dan melatih milisi lokal yang tidak tunduk pada pemerintah Yaman. Bahkan, mereka disebut memiliki koneksi dengan kelompok separatis, Southern Transitional Council, yang ingin memisahkan diri dari Yaman. Bagi warga lokal, ini bukan sekedar intervensi. Ini adalah pelanggaran kedaulatan. Ratusan orang turun ke jalan meneriakkan dukungan untuk Yaman yang bersatu.
tapi suara mereka tenggelam di tengah konflik regional yang lebih besar. Socotra kini berdiri di persimpangan antara konservasi dan kekuasaan. Di satu sisi, ia adalah warisan dunia UNESCO. Di sisi lain, ia menjadi pion dalam permainan catur politik Timur Tengah. Dan kita, sebagai penonton, hanya bisa bertanya, apakah keindahan alam cukup kuat untuk melawan ambisi manusia? Fakta 1. Tempat paling asing di planet bumi. Jika ada tempat di bumi yang membuatmu bertanya, apakah aku masih di planet yang sama? Maka jawabannya adalah Socotra. Pulau ini bukan hanya terpencil, ia terisolasi secara biologis dan geologis selama jutaan tahun. Hasilnya, evolusi berjalan dengan aturan yang berbeda, seolah-olah alam sedang melukis ulang kehidupan dengan kuas yang belum pernah kita lihat. Sekitar 30% dari 825 spesies tumbuhan di Socotra tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Mereka tumbuh dengan bentuk yang tak lazim. Ada yang menyerupai tentakel, ada yang seperti antena alien, dan ada yang tak bisa diklasifikasikan dalam famili tumbuhan biasa. Pohon darah naga yang tampak seperti jamur raksasa dari planet lain hanyalah permulaan. Ada juga desert rose Socotra, tanaman dengan batang menggembung seperti botol dan bunga merah menyala yang mekar di tengah gurun. Ia tampak seperti makhluk hidup yang sedang mengemati kita, diam-diam. Tanahnya merah, pasirnya putih kristal, dan langitnya sering diselimuti kabut yang turun tiba-tiba. Di beberapa titik, lanskapnya menyerupai permukaan Mars, kering, berbatu, dan sunyi. Tapi di balik kesunyian itu, kehidupan berdenyut dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Para ilmuwan menyebut Socotra sebagai Galapagosnya Samudra Hindia, tapi bahkan Galapagos tak seaneh ini. Di sini setiap spesies adalah hasil eksperimen alam yang tak pernah diulang. Mereka lahir, tumbuh, dan bertahan hanya di sini. Tak heran jika banyak yang menyebut Socotra sebagai pulau alien, bukan karena ada UFO, tapi karena keanehannya melampaui batas pemahaman kita tentang bumi. Jika makhluk luar angkasa pernah mendarat, mungkin mereka tidak memilih New York atau Tokyo. Mereka memilih Socotra, tempat yang tak perlu dijelaskan, karena sudah cukup menjadi misteri. Dan misteri itu masih berlangsung, karena hingga hari ini masih ada sudut-sudut Socotra yang belum dijelajahi, masih ada spesies yang belum diberi nama, masih ada rahasia yang belum terungkap. Socotra bukan sekedar pulau, ia adalah misteri, keajaiban, dan peringatan bahwa bumi masih menyimpan rahasia yang belum kita pahami. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini, karena dunia perlu tahu bahwa Socotra itu nyata.